Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, Theocentric Motivator, Sales Training, Expert and Performance Consultant. Selamat mengikuti. Karena setiap hari Senin pagi kita saling menginspirasi, dan hari ini kita kedatangan tamu yang very special, di mana kita akan melanjutkan pembicaraan kita mengenai RADIX, Radical Discipline of Execution. Tapi pagi hari ini khusus untuk teman-teman sales warrior leaders atau sales warriors-nya saja. Jadi bagaimana yang namanya discipline of execution, atau nanti tamu kebanggaan kita akan menyampaikan 4DX for sales. Ya, itu seperti apa? Karena kita semua berlomba-lomba nih untuk memenangkan tahun 2021 agar kita semua bisa lancar bisnisnya lebih baik daripada tahun yang lalu. Demikian, Mas Dario. Ya, kita tinggal 2 menit tersisa ya, karena sedikit ada kendala teknis tadi di Zoom meeting kami, tapi nanti kita akan coba maksimalkan pembahasannya di sesi berikutnya. Nah, saya izin dulu ke Pak Eloy menyapa narasumber tamu kita pada pagi hari ini. Beliau adalah GM Marketing and Sales PT Malindo Food Delight. This is member of PT Malindo Feed Mill Tbk, Pak Erwin Richard Nurtanio. Selamat pagi, Pak Erwin. Selamat pagi, Mas Daryl. Selamat pagi, Pak Eloy. Dan selamat pagi para smart listener yang terhormat. Yes. Terima kasih atas waktu yang diberikan buat kami. Oke, terima kasih juga Pak Erwin sudah meluangkan waktu 1 jam berbincang bersama kami. Walaupun saya harus tahan sebentar, kita break dulu Pak Eloy dan juga Pak Richard ya. Nah, ini ada satu hal yang menarik nih, seperti yang dikatakan oleh Pak Eloy tadi, kita punya satu yang spesial, narasumber spesial dan juga hadiah-hadiah spesial. Hari ini kita akan bagikan buku berjudul The Diamond Within You, karya Pak Andreas Kennedy, terbitan Grasindo pastinya, untuk 3 orang penanya di Jabodetabek dan 2 di luar Jabodetabek. Tapi kita nggak mau share semuanya nih. Dan juga ada hadiah-hadiah menarik lainnya, yaitu ada 3 atau 5 produk dari Sunny Gold, seperti chicken nugget yang akan dikirimkan langsung ya Pak Eloy ya, ke smart listeners yang berinteraksi dan bertanya khusus di Pulau Jawa. Syaratnya cuma 1, Anda yang mau ikutan kuis ini atau bertanya, silakan follow terlebih dahulu akun Instagram kami di @radiosmartfm959. Jadi kita tidak buka line di WhatsApp ya. Kita hanya buka informasinya lengkap, jawabannya Anda bisa komentari di Instagram kami. Silakan sekali lagi follow terlebih dahulu di @radiosmartfm959. Nah, nanti kita akan coba bahas lebih detail apa yang menarik dari pembahasan kita di minggu ketiga berhubungan dengan tema besar kita, yaitu Infinite Games, RADIX. Kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation, tentunya bersama dengan Pak Eloy Zaluhu dan tamu ngobrol kita Pak Erwin Richard Nurtanio, GM Marketing and Sales PT Malindo Food Delight. Nah, beliau ini adalah lulusan Perbanas Institute, jadi awalnya bekerja di beberapa bank, terakhir sebagai kepala cabang bank swasta internasional yang kantor pusatnya di kawasan SCBD Jakarta. Sambil bekerja, mengambil program Magister Management di PP Management Institute, kemudian kerja di perusahaan distribusi makanan berbasis coklat yang terkenal, dan sampai dengan sekarang itu di International Frozen Chicken Meat Processing Manufacture PT Malindo Food Delight Sunny Gold, Cikiwiki and Sobat ya, anak perusahaan PT Malindo Feed Mill Tbk. Ini izin Pak Eloy saya memperkenalkan ya Pak Erwin ya, biar waktunya lebih presisi lagi nih. Ya, silakan. Siap. Hubungannya Pak Erwin dengan tema kita besar setahun Infinite Games dan RADIX. Pak Eloy, boleh kita review sedikit apa yang sudah kita bahas pada 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu, silakan. Oh ya, terima kasih smart listeners dan sahabat Sonora. Ini kita sudah di minggu ketiga berbicara mengenai Radical Discipline of Execution, dan khususnya hari ini kita berbicara tentang RADIX atau Discipline of Execution for Salespeople. Nah, disitulah kita mau belajar dari Pak Erwin karena beliau memang ahlinya di bidang itu. Silakan, saya kira langsung aja kita boleh bertanya-tanya Mas Daryl. Tapi gini, kalau mau review yang minggu-minggu lalu sudah banyak dengan Pak Dewo kita membahas mengenai without strategy, execution is aimless. Without execution, strategy is useless. Bahwa tanpa
strategi eksekusi kita di tahun 2021 ini menjadi tidak jelas arahnya kan ya. Tapi kalau kita juga melakukan eksekusi tanpa strategi tadi itu, kalau kita membuat strategi tapi tidak ada eksekusinya, ya untuk apa? Tapi sekali lagi, hari ini kita fokus pada teman-teman sales. Ya, saya kira kita langsung bertanya dan belajar dari Pak Erwin. Silakan. Silakan Pak Eloy. Ya, jadi Pak Erwin. Ya, Pak Eloy. Terima kasih. Kita ini kapan ya terakhir ketemu ya Pak Erwin? Sudah sekitar 3 tahun yang lalu ya Pak Erwin. Betul. Ya. Bisa diceritakan dulu gimana pertemuan pertama kita ini Pak Erwin? Ya, saya sangat tertarik karena saya sering mendengar hampir setiap Senin dan setiap dalam 1 minggu saya mendengar Smart FM dan nggak sengaja saya mendengar presentasi pemaparan dari Pak Eloy yang itu sangat sangat practical dan down to earth gitu, terutama mengenai theocentric motivation begitu. Ya, di mana Pak Eloy selalu mengajarkan mengenai seek God first and reach your goals, whatever your goals. Tapi kita harus berusaha untuk itu, tetapi tentunya dengan tuntunan dan arahan dari Tuhan. Yang dipasti di dalamnya dengan theocentric motivation ini kita diajarkan mengenai integrity, honesty, eager or commitment, focus on achieving target. Ya, di mana prinsipnya Pak Eloy adalah the 10 Xers gitu. Yeah. Dan buku yang paling prinsip sales itu yang sangat betul-betul dan saya setujui dan saya aminkan itu RAVE Sales Principles, di mana di situ mengenai relationship based and value engagement selling. Dan ya, saya bertemu secara fisik dengan Pak Eloy itu di salah satu acara di weekendnya Pak Eloy waktu itu. Saya hadir di situ dan saya sangat impress dengan Pak Eloy dan bagaimana treat kami sebagai orang yang mau belajar lebih lagi. Dan Pak Eloy sungguh-sungguh menjadi menjadi role model lah dari segi leadership dan dan manajemen dan sebagainya, Pak Eloy. Wow, thank you. An honor. Thank you, Pak Erwin. Awesome. Berarti secara fisik ini baru ketemu waktu pertama kali ada acara dan sekarang ketemu lagi ya Pak Erwin ya? Iya. Betul. Ini berarti saya yakin di behind the scene-nya itu ada diskusi menarik nih tentang RAVE Sales Principle nih, sesuai dengan sampaikan Pak Erwin tadi. Oke, kita mulai masuk ke inti pertanyaan kita ya Pak Erwin ya, atau inti bahasan kita ya. Jujur waktu kita bicara masalah eksekusi kan adalah salah satu sumber yang mungkin pernah disampaikan Pak Erwin juga Pak Dewo tentang ilmunya Sean Covey, Chris McKenzie dan juga Jimmy Huling. Ini identik dengan 4DX. Nah, mungkin di awal ini boleh kita di-sharingkan sebagai GM Marketing and Sales menggunakan konsep 4DX tersebut, khususnya untuk divisi marketing dan sales, atau bisa dikatakan seperti itu. Bisa Pak Erwin jelaskan nggak stepnya yang pertama, kalau bicara fokus on the wildly important goals-nya itu apa contoh komunikasinya dari mungkin X to Y-nya Pak Erwin? Ya, sebenarnya kita sebagai orang sales itu kita tahu bahwa banyak goals atau fokus-fokus yang kita alami setiap hari, atau di dalam 4DX itu biasanya disebut dengan whirlwind, angin topan gitu, yang sering membuat kita tuh hilang fokus gitu. Fokus utama kita kan adalah sales. Jadi sebagai seorang sales itu banyak urusan kita, seperti urusan tagihan, laporan, terus mengurus pengiriman, ada banyak toko yang minta dikirim lebih dulu begitu, ada toko yang minta dikirim di jam tertentu begitu. Terus kita juga harus memperhatikan product availability, terus ada juga mengenai komplain dari mitra maupun yang kita juga perlu bangun engagement dengan para end customer atau komunitas tertentu. Oleh karena itu, widely important goals ini sangat penting supaya kita sebagai seorang sales itu mengerti bahwa di sini diperlukan kepemimpinan gitu. Apapun level manajerialnya, baik itu salesman, sales supervisor, atau sales manager, kita semua adalah sales. Kita semua adalah leader.
gitu. Paling tidak tuh leader terhadap diri sendiri. Karena important goal sales itu adalah mencapai target. Baik itu target harian, target mingguan, target bulanan, dan target tahunan. Dan setiap level manager atau setiap level manajerial itu mempunyai tanggung jawab. Ya, semakin ke atas, ya artinya level manager itu semakin besar tanggung jawabnya, gitu. Baik urusan internal maupun urusan eksternal. Ya, semakin ke bawah itu semakin fokus ke eksternal. Jadi kita bisa membagikan antara 60-40%, 60 semakin ke atas mungkin 60% di market, 40% di office, dan semakin ke bawah porsinya akan semakin besar di market, begitu. Jadi contohnya untuk bisa mencapai target atau bagaimana kita mengkomunikasikan mengenai dari X, apa yang harus kita lakukan untuk bisa mencapai X ke Y dan kapan waktunya. Misalkan begini, ada contoh 2 komunikasi. Misalkan yang pertama, kita ingin mencapai laba perusahaan sebesar let's say 20% pada akhir tahun di 2021. Ya. Dan contoh yang kedua adalah kita ingin mencapai laba perusahaan yang dari 15% tahun lalu, misalkan 2020, tapi kita akan meningkatkan sebesar 15% ya pada akhir tahun 2021 sesuai dengan komitmen perusahaan kepada investor. Ini ada 2 contoh. Nah, menurut kita, menurut Bapak Ibu sekalian, yang mana komunikasi widely important goals yang kita sampaikan kepada tim? Poin nomor 1 atau poin nomor 2? Poin nomor 2 itu lebih detail, ya, memperoleh laba perusahaan sebesar misalkan 20% atau 25% di akhir tahun 2021 dibandingkan 15% di 2020. Berarti ada peningkatan dari tahun, ada gambaran bagaimana kita harus bisa mencapai target. Jadi lebih jelas, konkret komunikasinya, begitu, Mas Daryl, Pak Eloy. Oke, Pak Eloy mau menambahkan, silakan Pak Eloy. Very good. Terima kasih, thank you Pak Erwin. Jadi smart listeners dan sahabat Sonora, kita ini lagi fokus pada 4 step di dalam 4DX atau 4 disciplines of execution ya. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Daryl, itu sebetulnya karya yang sangat terkenal dari Sean Covey, Chris McChesney, dan Jim Huling. Kemarin tuh ketika hari Senin saya selesai mengisi sesi ini bersama dengan Pak Dewo, saya mendapatkan gift dari Pak Erwin, dikirimkan beberapa slide hasil rangkuman beliau dan training-training yang diberikan beliau di internal perusahaan mengenai buku tersebut, dan saya membacanya so good, penuh dengan contoh-contoh, dan itulah smart listeners yang sedang kita bicarakan hari ini. Masih berbicara tentang step pertama, yaitu focus on the widely important goals. Jadi apa sih goals yang paling penting untuk Anda sebagai seorang salesperson dalam 2021 ini, atau bahkan jangan-jangan quarterly pertama ini, apa fokus utamanya apa? Dan itulah yang tadi diceritakan oleh Pak Erwin. Nah, nanti kita akan bicara mengenai lead and lag measures atau lead and lag indicators. Itu berbicara mengenai apa sih yang menjadi ukuran-ukurannya. Jadi kalau sudah punya goals yang paling penting, ukuran keberhasilannya apa? Nah, nanti akan diceritakan lagi oleh Pak Erwin bersama dengan contoh-contohnya mengenai scoreboard-nya. Dan terakhir adalah bagaimana membangun budaya akuntabilitas di dalam tim atau minimal dengan diri kita sendiri. Saya kira demikian, Mas Daryl. Pak Erwin bisa menambahkan banyak karena saya sudah lihat materinya so good, penuh dengan contoh-contoh real di lapangan. Saya kira begitu. Tahan sebentar Pak Erwin dan juga Pak Eloy ya, tapi kita harus fair, kita melihat dari sisi theocentric motivation seperti apa Pak Eloy ya, karena ini memang semuanya itu berbasikan ke arah spiritual, dan juga bukan ke arah spiritual sih, maksudnya lebih ke arah kenapa kita hadir di muka bumi ini. Nanti Pak Erwin boleh kasih contoh, dan saya minta tanggapannya Pak Eloy sehubungan dengan prinsipal kita, yaitu theocentric motivation, based on it pastinya. Seperti yang mau berinteraksi silakan ke akun Instagram kami
di @radio_smart_fm 959. Nanti tim sosial media kami yang menentukan siapa pertanyaan terbaik untuk mendapatkan hadiah-hadiah yang sudah kami informasikan di awal tadi. Jadi silakan yang ingin mendapatkan hadiah, silakan Anda bisa follow dan berikan pertanyaan di akun Instagram kami @radio_smart_fm 959. Kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Ya, terima kasih seperti Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluhu dan juga tamu ngobrol kita Pak Erwin Richard. Dan silakan bagi Anda yang mau berkomentar di akun Instagram kami @radio_smart_fm 959. Follow terlebih dahulu bagi Anda yang belum follow karena kita akan bagikan banyak sekali hadiah. Nanti pertanyaan akan dikirimkan sama tim sosial media kami untuk bisa diberikan komentarnya secara Theocentric Motivation oleh Pak Eloy dan secara aplikasi di lapangan oleh Pak Erwin Richard. Oke, mungkin kita langsung menuju ke pertanyaan berikutnya nih. Pak Erwin, mungkin tadi sempat tertahan ya tentang step yang kedua, itu tentang lead and lag measure-nya di bidang sales. Boleh nggak dikasih gambaran agar bisa lebih aplikatif gitu loh, agar para teman-teman sales di luar sana yang hari ini dengerin atau melihat kami lewat tayangan YouTube itu bisa mengerti. Kalau mungkin ada contoh-contohnya menggunakan PowerPoint, silakan kami berikan waktu, Pak Erwin. Oke, jadi kami juga men-share, artinya kita pengen diskusi sama-sama bahwa supaya kita bisa dapat insight satu dengan yang lain dan saya juga bisa dapat bisa mendapat pencerahan lebih lagi dari Pak Eloy begitu. Ya kalau misalkan kita lihat ini, sorry sebentar. Act on lead measure. Ya, ini halo. Ya, silakan Pak. Silakan. Sharing slide agak mengganggu, tanpa slide juga nggak apa-apa. Yang nyaman buat Pak Erwin aja, Pak. Ya, silakan. Okay. Jadi step kedua itu kita bicara mengenai lead and act on lead measures. Sebenarnya kalau kita bilang focus on the widely important goals, lead measures itu adalah bisa kita sebut juga sebagai widely important goals. Jadi WIG-nya ini di sini, lead measures. Jadi lead measures itu contohnya seperti ini. Misalnya kita mau lead measures kita adalah contohnya paling umum menurunkan berat badan, atau misalkan contoh yang lain adalah ingin meningkatkan margin produk produk A dari 2,5% menjadi 4,7% pada ini misalkan Februari 2021 misalkan. Jadi untuk bisa mencapai lead measures mencapai lead measures itu, maka diperlukan lead measures yang kedua, meningkatkan sales revenue dari nominal tertentu menjadi nominal tertentu pada bulan Januari 2021 misalkan. Nah, untuk bisa mencapai itu, makanya kita diperlukan untuk visit sebagai orang sales, perlu ada engagement gitu, perlu ada visit yang berkualitas, misalkan per minggu, tiap 2 kali per minggu tiap sales representative, ya tim sales atau kita lah sebagai orang sales. Dan yang kedua adalah melakukan event atau melakukan upselling produk dengan 2 kali per bulan di beberapa lokasi gitu. Apapun fokus sales kita atau apapun produk kita, tentunya misalkan kita bergerak di bidang sebagai online marketers gitu atau e-commerce gitu. Nah, kalau misalkan kita mau meningkatkan sales di e-commerce, berarti kita mesti punya platform-platform digital. Untuk bisa meningkatkan sales di situ, makanya kita perlu upload video, upload foto-foto di Instagram kita, begitu, supaya bisa mencapai sales tertentu, gitu. Jadi di sini untuk bisa menurunkan lead measures ke
lead measures, kita bisa menggunakan beberapa metode-metode, misalkan metode Pareto, Fishbone diagram, mind mapping, atau affinity diagram, gitu. Mungkin ada yang perlu ditambahkan lagi mungkin dari Pak Eloy. Thank you. Silakan, Pak Erwin. Ini pendengar kita dari berbagai level yang berbeda ya Pak Erwin. Ini kita turunkan supaya lebih sederhana. Coba tolong dibantu Pak. Itu jadi bedanya lag dan lead measures itu loh Pak. Antara target itu yang terakhir dengan prosesnya itu. Jadi silakan Pak Erwin. Lag dan lead measures-nya itu Pak. Kita seperti ini misalnya, kita bisa lihat Pak, bedanya lead and lag measures. Ya. Kita lihat di sini, misalkan kita ingin memindahkan satu batu, ya, memindahkan satu batu ke depan sejauh misalkan 100 meter, ya kan? Lead measures-nya adalah kita memerlukan pengungkit ini, ya, kita perlu memerlukan pengungkit ini dan juga izin Pak. Jadi Smart Listeners Sahabat Sonora, lag measures itu berarti hasil akhirnya. Nah, ada prosesnya. Jadi kalau tadi kita mau menurunkan 10 kg per bulan, itu 10 kg itu dari 90 kilo menjadi 80 kilo. 80 itu jadi lag-nya, betul ya Pak? Betul. Sementara lead-nya itu untuk mendapatkan 80 kg, berarti turun 10 kilo, kan ada hal-hal yang mesti dilakukan, ya, menjaga makannya, karbonnya dijaga, olahraga 2 kali atau 3 kali seminggu, sekali olahraga itu 1 jam. Nah, itu adalah lead-nya. Di dalam kehidupan teman-teman sales pasti ada kan yang namanya target bulanannya itu berapa? Katakanlah se-M. Ya, berarti kan itu lag-nya. Nah, lead-nya itu apa? Lead-nya itu kan berarti bagaimana dia melakukan proses dari sales-nya sendiri. Setiap hari dia harus, let's say, menelpon 10 orang, ya kan? Lalu harus visit, misalnya minimal 2 per hari. Nah, itu adalah lead-nya. Saya kira begitu ya, Pak Erwin. Betul ya, Pak? Ya, jadi misalkan lag measures-nya itu adalah kita ingin meningkatkan pendapatan. Berarti atau misalkan lag measures itu kita bisa sebut sebagai widely important goals-nya. Step 1-nya begitu Pak Eloy. Ya. Step 2-nya adalah bagaimana kita untuk bisa mencapai lag measures itu, kita memerlukan lead measures gitu. Ya. Kita memerlukan beberapa action supaya kita bisa capai goals kita begitu. Ya, misalkan untuk meningkatkan sales, maka kita perlu menambahkan jumlah sales call kita. Gitu. Untuk mendapatkan follower berarti kita mesti lebih banyak membuat konten-konten di dalam sosial media kita misalkan, ya kan? Atau misalkan membuat video dan artikel-artikel baru, menambah produk-produk baru, menambah kunjungan-kunjungan, itu adalah lead measures-nya Pak Eloy. Jadi untuk bisa mencapai lag measures itu diperlukan beberapa lead measures gitu Pak Eloy. Gitu dan Bapak Ibu pendengar Smart FM yang terhormat. Oke, gitu. Baik. Tahan sebentar, saya mau ke Pak Eloy dulu. Pak Eloy, ini kan kalau kita tarik ke bawah lagi Pak Eloy, kan ini emang PR-nya tim banget ya, bukan hanya PR-nya para supervisi atau supervisor atau juga manajemen manajer sales sendiri. Apa yang mungkin harus dilakukan Pak Eloy agar secara theocentric motivation itu bisa jelas gitu loh visinya, goals-nya seperti apa khususnya di tahun 2021 ini Pak Eloy? Ya, baik. Jadi terima kasih Mas Daryl. Ya, kalau theocentric motivation itu lebih berbicara mengenai spiritnya ya, Smart Listeners dan Pak Sonora. Tapi saya kira saat ini kita fokus saja karena ini masih banyak sekali. Ini tadi baru berbicara tahap 1 dan tahap 2. Ini kalau training bisa berhari-hari soalnya ini. Betul. Ya, jadi tadi tahap pertama itu adalah ada highly important goals-nya atau widely important goals-nya. Pastikanlah Smart Listeners Sahabat Sonora sebagai sales leader di luar sana, apa yang menjadi goals priority di tahun 2021 ini. Nah, kemudian kita masuk ke step yang kedua, tadi lag dan lead measures-nya. Jadi apa saja proses activities yang harus dilakukan weekly dan daily. Nah, saya kira di tahap berikutnya kita akan berbicara tentang scoreboard-nya, dashboard-nya, karena itu penting sekali. Tetapi saya minta nanti Pak Erwin lebih banyak waktunya di dalam
tahap-tahap dan strategi membangun akuntabilitasnya Pak Erwin, karena saya kira yang dihadapi oleh teman-teman sales di lapangan adalah, dan juga para sales leader itu, bagaimana sih supaya teman-teman sales, apalagi sekarang kan banyakkan work from home ya Pak, bagaimana membangun akuntabilitas di saat work from home seperti ini, yang banyak teman-teman sales itu, ya ada juga klien-klien yang ngomong ke saya, disiplin mereka belum dapat Pak, mereka pikir ini adalah liburan, dan banyak memang yang mindsetnya itu ya udahlah ini ekonomi lagi turun gitu loh ya, percumalah kita berusaha susah-susah juga nggak ada yang beli. Nah saya kira kita mau membantu teman-teman pendengar ya untuk ayo dapatkan lagi spiritnya, dan toolsnya adalah ya 4DX ini. Saya kira begitu Mas Daryl dan Pak Erwin. Baik, kita break dulu ya. Ini walaupun waktunya nggak pernah bisa cukup, tapi mungkin nanti tipis-tipis Pak Erwin menjabarkan, karena masih ada step ketiga dan juga step keempat ya Pak Erwin. Nanti coba diatur saja bagaimana agar dua step terakhir ini bisa betul-betul disampaikan ke Smartisers dengan sesingkat mungkin dan juga sesimpel mungkin. Oke, Smartisers, jangan kemana-mana. Komentarnya masih kami tunggu di akun Instagram kami @radiosmartfm 959 dan dapatkan hadiah menarik yang akan kami berikan nanti di penghujung acara. Kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, sesi terakhir bersama dengan Pak Eloy Zaluku dan juga Pak Erwin Richard masih tentang Infinite Games ya. Itu tema besar kita selama setahun dan kita masih bicara spesial masalah Redix di sini. Nah, bagi Anda karyawan, mahasiswa, ibu rumah tangga atau siapapun dengan profesi apa saja yang ingin menjadi the 10 entrepreneur di era digital dan kolaborasi bisnis seperti saat ini, 10% dari waktu dan sumber daya lainnya adalah yang dibutuhkan untuk bisa memulai hasrat entrepreneurial Anda. Tanpa mengambil waktu jam kerja, tidak mengganggu jam kuliah Anda, jam ngurus rumah tangga, nggak harus kehilangan pekerjaan, menanggung resiko yang terlalu besar, silakan maksimalkan potensi Anda untuk penghasilan yang 10 kali lebih banyak. Smartisers bisa dapatkan ilmu dan kesempatan lewat webinar. Sekali lagi, webinarnya free buat Anda dengan tema The 10% Entrepreneur, Becoming a Collabpreneur bersama Master Trainer Eloy Zaluku dan Benedikta Puspita. Sekali lagi, ini free. Webinar diselenggarakan nanti di hari Sabtu 6 Februari 2021 jam 2 siang sampai dengan jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Tempatnya terbatas. Nah, mumpung tempatnya juga masih ada, silakan daftar sekarang lewat WhatsApp di 0813 857 85704. Sekali lagi di 0813 857 85704. Oke, ini waktunya terbilang sangat singkat Pak Eloy, tapi kita harus bisa maksimalkan ya Pak Erwin ya untuk membahas step-step yang berikutnya. Ada step ketiga dan juga step keempat. Apakah memungkinkan untuk membahas semuanya? Silakan, sebisa mungkin, sesimpel mungkin Pak Erwin. Ya, jadi step ketiga itu compelling scoreboard. Untuk orang sales itu sebenarnya kita memiliki KPI atau apapun usaha di industri yang kita sedang jalanin, sales itu adalah untuk bisa capai target bulanan harus bisa mencapai target mingguan, dan setiap hari itu kita perlu membuat scoreboard, artinya pencapaian kita di tanggal-tanggal tertentu. Mungkin kalau misalkan ada banyak metode bagaimana kita bisa membuat scoreboard ya. Dalam tanggal 15 misalkan, kita harusnya bisa mencapai 50% dari sales kita, dan itu kita catat. Jadi kalau misalkan tanggal 1 kita harus bisa mencapai mungkin 3% begitu, 4 atau misalkan 5%. Pokoknya tanggal 15 itu kita harus bisa mencapai 15%. Itu kita catat. Kalau misalkan tanggal 1, 2, 3 kita nggak capai target, berarti kita di tanggal 4, 5 itu kita harus bisa mencapai target lebih lagi gitu, supaya target 1 bulan kita bisa tercapai. Pentingnya scoreboard itu adalah seperti itu. Karena kalau kita tidak membuat scoreboard, kita tidak tahu bagaimana performance tim kita, bagaimana kinerja kita sebagai orang sales itu bisa dimonitor gitu atau dikontrol. Makanya scoreboard itu penting untuk mengevaluasi performance kita. Dan yang keempat itu, karena waktu nih kita ngebut, yang keempat adalah create cadence of accountability. Accountability ini diperlukan sesuai dengan basic basic trainingnya Pak Eloy adalah theocentric.
motivation. Jadi sebagai kita yang apa namanya percaya bahwa theocentric is the everything, so kita semua pasti bisa memiliki accountability yang bertanggung jawab gitu. Kita punya integrity yang kita perlu melakukan review secara berkala dengan tim untuk bisa memantau pencapaian lead measures dan lag measures kita, yaitu dengan cara daily sales review, weekly sales review, atau monthly sales review. Lead measures bisa diganti saat melakukan review. Jika tidak ada hubungan relevan selama perjalanan pencapaian lead measures itu, dengan persetujuan tim, tentunya kalau kita memiliki tim, atau misalkan kita sebagai entrepreneur dalam melakukan meningkatkan penjualan, kita mesti lihat, memonitor activity apa yang atau konten apa yang tidak bisa menunjang performance kita begitu. Ya, kita mesti review supaya kita bisa tahu mengkoreksi yang mana yang berhasil, yang mana tidak berhasil. Tim sales kita yang A sukses bisa menaikkan atau mendapatkan order yang banyak, tapi tim sales B tidak bisa. Nah, ini kita bisa saling di dalam create cadence of accountability, di dalam diskusi ini kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling merevisi ya kekurangan kita dan kelebihan kita begitu. Jadi udah sekaligus nih Mas Daryl, Pak Eloy, antara step 3 dan step 4 begitu. Ya. Gitu. Oke, Pak Eloy, silakan tanggapannya. Thank you, bagus sekali Pak Erwin. Smart listener, sahabat Sonora, saya kira itu yang menjadi takeaways kita pagi hari ini. Coba sebagai seorang sales, apakah jelas scoreboard Anda, dashboard Anda dalam seminggu, dalam sebulan, bahkan kalau bisa daily. Gini loh, kalau kita bermain bola, nggak jelas gawangnya, kita nggak mungkin bermain dengan serius. Ya kalau kita anak-anak di komplek gitu ya, atau waktu kita masih kecil, kita main basket, kita main bola, badminton, lalu kita bilang, ini kita mainnya gimana nih? Pakai skor apa enggak nih? Udahlah main-main aja. Kita akan mungkin memberikan the best of you. Jadi tahap yang ketiga itu adalah penting sekali, scoreboard. Tadi yang sudah diceritakan oleh Pak Erwin, intinya adalah harus jelas teman-teman sales ya. Ukuran dari menang kalahnya Anda setiap minggu itu masih jelas, dan itu sebetulnya bagian dari kerjaan sales leader memastikan. Dan yang terakhir, review untuk membangun culture of akuntabilitas tadi. Ini banyak sekali, mohon maaf kita memang ngebut, tetapi saya kira sudah memberikan gambaran. Silakan Mas Dari kalau ada beberapa pertanyaan supaya bisa mendapatkan siapa pemenangnya untuk mendapatkan hadiah. Ini ada 2 pertanyaan yang kami seleksi ya, karena ini ada beberapa pertanyaan yang tidak kompeten pembahasannya dengan tema kita. Yang pertama dari Pak Arif Hidayat. Eksekusi itu sangat penting, tergantung dengan leadernya. Bagaimana caranya jika leader tidak mendukung rencana eksekusi yang kita buat? Ini secara overall gimana Pak Eloy melihatnya dan juga Pak Erwin menambahkan? Silakan. Ya. Pak Erwin, apakah ada jawaban? Tadi pertanyaannya adalah kalau pimpinannya tidak mendukung rencana eksekusi yang dibuat, apa yang harus dilakukan? Ya, ini tugas berat sebagai leader, karena seorang leader itu ya pertama tadi yang kita bilang bahwa dengan fokus dari seorang leader adalah mencapai goals yang sudah ditetapkan oleh manajemen atau perusahaan. Bagaimana sulitnya, bagaimana tantangannya, tentunya kita harus kreatif dan kita harus membuka diri untuk bisa berubah gitu. Kalau enggak ya sulit sebagai goals perusahaan tidak bisa tercapai kalau para leader tidak bisa menyesuaikan goals-nya, visi misi perusahaan itu. Jadi penting sekali leadership sebagai seorang leader itu bisa mengikuti alur perusahaan. Jadi nggak mungkin kereta dalam satu rentetan kereta yang kepalanya mau jalan ke sana tapi badannya nggak mau gitu. Tentunya semua tidak akan tercapai. Menurut saya begitu. Mungkin Pak Eloy bisa menambahkan. Terima kasih. Thank you. Singkat saja Pak Eloy. Yes, terima kasih Pak Arif. Jadi kita ini bicara mengenai eksekusi kan. Eksekusi itu dimulai dari strategi. Jadi tadi sudah disampaikan Pak Erwin, strategi perusahaan itu mau kemana. Dan kalau perusahaan sudah menentukan by 2021 kita mau ke titik X,
maka tidak ada yang namanya leader tidak mendukung anggota timnya di dalam mengeksekusi semua aktivitas untuk menuju X. Kalau ada leader yang tidak mengikutinya, artinya strategi perusahaan atau organisasi itu belum jelas. Dan siapa yang salah? Top management. Karena kerjanya top management adalah memastikan the whole organizations know where they are going. Karena itu strategi. Kalau sampai ada yang tidak mau mengikutinya, dan ada supervisor, manager, GM yang tidak mengerjakannya, maka masalah terbesar, pimpinan tertinggi harus diganti. Oh, tegas ya. Oke, 2 menit terakhir nggak mungkin kita bisa bahas semua pertanyaannya, tapi saya mohon izin untuk ditanya, sekedar menginformasi pertanyaannya dari Pak Rudy Yusuf. Highly important goal priority dalam situasi krisis saat ini adalah sustainable revenue and profit. Nah, gimana nih jaga existing customer, purchasing and loyalty-nya di era yang hyper kompetitif saat ini. Itu kemudian Pak Arif Bahtiar menanyakan, Pak Eloy dan juga Pak Erwin, bagaimana menyamakan spirit leader ke tim agar mereka happy melakukan proses menuju target yang disepakati. Kalau mungkin kan dibahas, waktunya hanya 1 menit, Pak Eloy. Apakah mungkin? Kalau tidak, kita simpan pertanyaannya, kita bahas minggu depan ya. Kita simpan minggu depan. Ini bagus sekali pertanyaannya. Yang penting nama-nama yang sudah dibacakan mendapatkan hadiah. Mohon maaf sebentar ya, Mas Daril. Smart Listener sahabat Sonora, silakan follow Instagram dari perusahaan Pak Erwin. Boleh disampaikan Instagramnya Pak Erwin? Ya, @sunnygoldid, Pak Eloy. Jadi, ya, bisa follow Instagram kami @sunnygoldid. Di YouTube juga ada, Sunny Gold juga ada. Sunny Gold ini namanya sama. Double NY Gold ya. Itu adalah salah satu brand ya, chicken nugget yang juga saya sangat sukain, anak-anak sangat suka. Ya, ini tulisannya seperti yang digambar background saya, Pak Eloy. Yes. Sunny Gold ID ya. 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 Dan yang kedua, maaf Mas Daril, tadi juga ada dari Pak Andreas Kennedy membagikan buku The Diamond Within You. Itu juga silakan dicari bukunya, itu bagus sekali. Saya juga endorse buku itu, diberikan kepada beberapa penanya juga. Silakan Mas Daril. Oke. Baiklah, kami sepakat untuk memberikan hadiah buku The Diamond Within You karya Pak Andreas Kennedy terbitan Grasindo. Ini saya mau kasih ke siapa ya? Oke, saya kasih ke Pak Rudy Yusuf deh ya bukunya ya. Kemudian juga Pak Arif Bahtiar ini mendapatkan hadiah apa ya? Ini. Aduh, saya bingung nih. Produk deh dari Sunny Gold seperti chicken nugget yang akan dikirimkan langsung ke penanya, dan juga termasuk tadi 1 hadiah juga ke Pak Arif Bahtiar. Nah, nanti tim kami akan Pak Arif Hidayat, Pak Arif Hidayat. Pak Arif Hidayat dan juga Pak Arif Bahtiar. Ini ada 2 Arif di sini. Mendapatkannya. Ya, masing-masing mendapatkan hadiahnya. Kami janji minggu depan kami akan bahas ini pertanyaan, nanti kita akan coba kirimkan ke WhatsApp. Pak Eloy, izin saya harus closing acara ini karena waktu sangat terbatas, Pak Eloy. Mungkin kita ambil summary-nya di minggu depan ya. Pak Erwin Richard, terima kasih banyak waktunya pagi hari ini. Terima kasih Mas Daril, terima kasih Pak Eloy. Dan Sunny Gold tetap jadi yang terbaik juga. Pak Eloy, terima kasih. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa menggunakan masker, menghindari kerumunan, dan juga rajin mencuci tangan. Terima kasih untuk Anda semua sudah bergabung. Kami kembali lagi nanti di Senin minggu depan dengan tema dan pembahasan yang masih berhubungan dengan Infinite Games di tema besar kita 1 tahun. Thank you Mas Daril. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Training, Expert, and Performance Consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.
Saya Eloy Zaluku. Katakan, yes I can. Keep the smile. Be the Texas.